Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita akan mempelajari isi kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga Jumat. Dalam studi kita tentang kitab Keluaran yang adalah kitab kedua dari kitab suci, kita telah tiba di pasal yang ke-14. Dengan mencapai pasal yang ke-14, kita mengakhiri periode di mana umat Allah telah menderita perbudakan di tanah Mesir. Dari perhentian ini, mereka akan bergerak maju ke padang gurun Sinai, di mana mereka akan menghabiskan sekitar 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Salam jumpa Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa yang diwakili pasal 14 dalam sejarah bangsa itu? Itu mewakili sebuah titik balik. Kita dapat mengatakan bahwa hal itu dimulai dari pasal ini. Keselamatan akan terjadi. Dan mereka akan keluar dari rumah perbudakan di mana mereka menghabiskan banyak dekade. Mereka berada di bawah cambuk orang-orang yang perbudak mereka di tungku penderitaan seperti dikatakan oleh Yesaya. Namun dengan tindakan ini, dua hal besar akan terjadi. Orang akan menyingkirkan Firaun dan orang Mesir. Dan Firaun serta para prajuritnya akan tenggelam di Laut Merah. Benar, umat itu akan diselamatkan dan Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh. Benar. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian mengajukan pertanyaan. Silakan lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Terhadap Firaun dan pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saya ingin mendengar komentar tentang kepemimpinan dan tuntunan Tuhan terhadap umat itu ketika mereka keluar dari Mesir. Ini dimulai secara langsung setelah Paskah. Kita membaca tentang tiang awan dan tiang api sehingga kepemimpinan menjadi kepemimpinan ilahi. Kita membaca di pasal terakhir, pasal 13, bahwa Tuhan tidak ingin mereka menyeberang dan masuk ke tanah mereka lewat tanah Filistin. Karena orang Filistin tidak akan mengizinkan mereka melintas dan akan melakukan peperangan terhadap mereka. Dan pada saat itu mereka tidak berkualifikasi untuk perang. Itulah sebabnya ia memimpin mereka melewati jalan lain, tidak melewati pesisir Laut Merah. Tetapi Allah mempunyai sebuah tujuan lain yang tidak kita mengerti pada saat itu, namun kita akan memahaminya di pasal ini. Allah ingin untuk memperoleh kemuliaan atas Firaun dan pasukannya. Ia ingin umat itu melihat Firaun dan prajuritnya tenggelam di laut. Dan saya pikir itu memberi mereka keyakinan kedamaian. Kalau tidak, mimpi buruk Firaun untuk menangkap mereka kembali akan menghantui mereka di padang gurun. Namun orang Israel melihat mereka sebagai bangkai-bangkai yang mengambang di atas air Laut Merah. Dan itu menandai bahwa Allah mempunyai sebuah tujuan dengan membuat mereka berjalan melalui jalan itu. Jadi dengan mengubah cara keluarnya mereka, Tuhan mencobai Firaun untuk mengejar mereka untuk Benar memperoleh kemuliaan atas dia dan pasukannya di sana di Laut Merah. Benar. Ya. Karena perubahan cara ini dikatakan di ayat yang kelima,
bahwa ketika Raja Mesir diberitahu bahwa umat itu telah melarikan diri, pikiran Firaun dan hamba-hambanya berubah terhadap umat Israel. Mereka berkata, apa yang telah kita perbuat ini? Kita melepas mereka pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta di Mesir, masing-masing lengkap dengan para perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihat keselamatan Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Firaun mengejar mereka, dan umat itu sangat ketakutan dan mengatakan perkataan yang pedas kepada Musa. Mohon komentar Anda. Pertama, Firaun mengubah pendapatnya. Dari hal itu kita memahami apa yang telah kita lihat berkali-kali sebelumnya dalam pasal ini bahwa ia adalah seorang pendusta dan keras kepala. Pendusta dahulu biasa berkata dan mengubahnya. Siapa sosok yang mengizinkan umat itu pergi? Kita membaca di pasal yang ke-12 ayat 31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah bangsaku. Ia bahkan tidak menunggu sampai pagi. Walau mereka memiliki anak-anak dan ternak, sampai-sampai mereka harus membawa adonan mereka sebelum diberi ragi. Jadi ia dengan tergesa membuat mereka pergi dari Mesir. Tapi saat ia diberitahu bahwa mereka telah pergi dari Mesir sekalipun ia yang mengizinkan mereka pergi, ia berubah pikiran karena ia adalah seorang pendusta. Seperti telah kita pahami, dan inilah sebuah gambaran tentang bos besarnya, Bapak segala dusta. yang tentangnya Kristus berkata iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi kita juga melihat bahwa ia keras kepala. Ia tidak siap menyerah walau anak sulungnya sudah binasa. Pergi, datangi pemakamannya, lakukan apa saja. Jika ia belum mati, ia pasti telah mengikuti mereka selamanya. Dan inilah sebuah gambaran iblis kalau Kristus tidak muncul di pihak kita dan di atas kayu salib. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita tidak akan dibebaskan sama sekali. Namun seperti yang telah Anda katakan, umat Israel tidak bisa memahami rencana atau pemikiran Allah. Mereka pikir mereka sudah kalah sekalipun itu adalah kemenangan. Dan ini menunjukkan bahwa pikiran kita dan Allah tidak sama, khususnya dalam hal keselamatan. Bagaimana mungkin seseorang tergantung di kayu salib yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri menjadi alat keselamatan bagi seluruh dunia? Jadi hikmat Allah tersembunyi dari umat itu. Dan bahkan dari para pemimpin zaman ini yang terkutuk untuk binasa kalau sekiranya mereka mengenalnya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu bahwa umat itu telah berkemah di depan Pi-hahirot, di depan Baal-Zephon. Apakah tempat ini mempunyai makna spiritual? Silakan Saudara Yosef. Pi-hahirot artinya gerbang kemerdekaan atau mulut kemerdekaan. Sebenarnya orang percaya melewati pos Pi-hahirot ini. Tetapi di depannya, ia menyerukan jeritannya yang paling sulit. Persis seperti gambar yang kita lihat di sini, mereka berada di Pi-hahirot.
Mereka akan dibebaskan, mereka akan menyeberangi Laut Merah, mereka akan melihat Firaun tenggelam. Mereka akan bernyanyi dan keselamatan besar akan dimulai pada hari itu. Namun sebelum itu, mereka berseru dengan getir, akan jauh lebih baik bagi kami untuk mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Bahkan Musa berseru. Di ayat 15 Tuhan berkata kepadanya, mengapa kamu berseru-seru kepadaku? Sekalipun kita tidak membaca bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan, namun tampaknya ia berseru-seru dengan jeritan yang tak bersuara. Allah mendengar dia karena Allah mendengar keluhan-keluhan hati erangan orang tawanan. Tuhan mendengarnya. Dan itulah yang kita lihat di dalam kitab Roma yang memberitahu kita tentang kisah kemerdekaan dan penebusan. Jadi kita tidak membaca tentang Pihahirot dalam Roma pasal 5. Kita membaca bahwa Kristus mati bagi kita sewaktu kita masih lemah. Namun kita tidak akan melihat Pihahirot kecuali dalam Roma pasal 8. Setelah seruan hebat dalam Roma pasal 7, ayat yang terakhir dalam Roma pasal 7, aku manusia celaka. Tidakkah ini seruan yang sama? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Lebih baik bagi kami untuk mati di Mesir. Seruan orang yang kelelahan. Dan dalam Roma 7, seruan orang yang menganggap dirinya orang celaka. Aku manusia celaka, tetapi itu segera diikuti oleh syukur kepada Allah. Oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ia lanjutkan, demikianlah seorang tidak ada penghukuman, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kemerdekaan dalam konsep sepenuhnya dimulai dalam Roma 8. Izinkan saya berhenti di lokasi ini secara geografis. Lokasi kejadian Israel keluar dari Mesir adalah subjek dari serangan-serangan keraguan sepanjang zaman. Iya, Beberapa di antaranya berkata bahwa umat itu tidak menyeberangi Laut Merah sama sekali. Dan Laut Merah tak terbelah, tetapi mereka hanya menyeberangi rawa-rawa. Dan bahwa umat itu sudah mengamati air pasang surut. Dan ketika air surut terjadi, umat itu masuk ke air rawa, menyeberangi sampai ke sisi yang lain. Ini adalah salah satu opini yang mengkritik gagasan tentang peristiwa keluarnya umat Allah melewati Laut Merah. Bagaimana jawaban Anda untuk itu sebelum meninggalkan lokasi geografis ini? sebenarnya saya tidak terlalu peduli tentang perkataan orang-orang yang ragu, yang tidak percaya kepada Allah. Jika mereka percaya kepada Allah, Allah itu Maha Kuasa. Dan jika Ia Maha Kuasa, maka mujizat-mujizat dikaitkan kepada Dia. Namun mereka yang menolak untuk mengaitkan mujizat-mujizat kepada Allah adalah salah satu dari dua ini. Entah mereka pada dasarnya tidak percaya bahwa Ia ada, atau mereka percaya bahwa Ia ada tetapi Ia tidak mampu. Atau seorang pelayan yang sekadar mengikuti hukum-hukum alam yang sudah Ia letakkan. Menyeberangi Laut Merah dipandang dalam Perjanjian Lama sebagai sebuah pewahyuan tentang kuasa Allah. Benar. Seperti di Perjanjian Baru, pewahyuan tentang kuasa Allah ada dalam kebangkitan Iya. Kristus. Misalnya, ketika Tuhan menyuruh Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Jawab Gideon padanya, dari manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Di manakah kuasa yang telah membelah Laut Merah? Jadi pembelahan Laut Merah benar-benar terjadi dan oleh iman kita diberitahu dalam Ibrani 11, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Itu adalah alat keselamatan bagi tim yang satu, tetapi alat kehancuran bagi tim lainnya. Dan inilah pesan dari kayu salib, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jika umat Israel telah menyeberangi rawa-rawa, mengapa Fir'aun dan pasukannya binasa di dalam rawa-rawa? Benar. Jika mereka mengamati arus pasang surut, tidak adakah orang dalam pasukan Firaun yang dapat melakukan hal yang sama? Kata-kata yang konyol. Rahab berkata tentang tanah kering ini, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tobrau Benar itu sekali. di depan kamu. Ketika mendengarnya, tawarlah hati kami. Berarti berita itu telah sampai pada mereka dan mereka tahu persis apa yang terjadi. Izinkan saya berkata, Rahab akan bangkit pada hari penghakiman dengan generasi ini dan mengutuknya, karena ia percaya akan kuasa Allah. Dan para ahli teologi yang tidak setia malah tidak mempercayainya. Saya ingin berhenti di 2 ayat. Untuk belajar darinya ayat 13-14, tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Sesudah itu ia berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah peranan kita sebagai balasan atas keselamatan Allah yang besar?
Sesungguhnya mereka tidak memiliki peranan di Laut Merah. Berdirilah tetap dan lihatlah. Apakah peranan saya dalam kayu salib? Dosa-dosa saya membuat Kristus disalibkan. Apa yang telah saya lakukan? Tidak ada. Namun, saya melihat Kristus yang telah mati bagi saya, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, dan saya percaya, jadi yang seharusnya kita lakukan adalah apa yang muncul dalam ayat terakhir dari pasal ini. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada hambanya, Musa. Kita hanya percaya pada suatu berita besar yang telah terjadi. Namun ketika kita akan membicarakan tentang masuk ke tanah perjanjian dengan menyeberangi sungai Yordan, mereka harus melakukan sesuatu. Ini adalah sisi lain dari penyelamatan. Tetapi di sini, berdirilah tetap dan lihatlah. Anda tak akan melakukan apapun. Benar. Di seluruh Alkitab, kita belajar bahwa jalan berkat itu datangnya daripada Allah. Dan Ya. manusia menutup mulut. Benar. Manusia menutup mulut dan Allah bekerja. Ketika Tuhan menjanjikan keturunan pada Abraham, Abraham sedang tidur. Benar. Dia mengerjakannya. Benar. Dalam keselamatan, Kristus Benar telah sekali. menggenapi pekerjaan itu dan kita tidak punya peranan apapun kecuali iman. Ini terjadi sebelum saya lahir. Ia Benar. menggenapi keselamatan dan berkata sudah selesai, dan ketika saya datang, saya percaya. Di ayat 15, berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian padaku? Katakan pada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Tolong komentari tentang ayat-ayat ini tentang bagaimana Allah mengatur peperangan itu. Allah mengerahkan mereka untuk pergi ke Pi Hahirot. Lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk memperlihatkan kemuliaannya. Dan kalimat ini muncul 3 kali paling sedikit dalam ayat 4, ayat 17, dan dalam ayat 18, aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Dan nyata bahwa Tuhan benar-benar memperlihatkan kemuliaannya terhadap orang itu yang berkata pada awalnya, siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal Tuhan itu. Dan tak juga aku akan biarkan orang Israel pergi, namun ia biarkan mereka pergi. Dan ia mengenal Tuhan. Dan mengakui serta berkata, Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Dan masih ada hukuman yang tidak dapat dibatalkan bagi dia. Dan ini juga bagi semua yang berani menghina Allah. Sekarang ini Tuhan bersabar untuk memberikan sebuah kesempatan dan kasih karunia. Dan menanti, tapi bagi mereka yang tidak mengambil kesempatan dari kasih karunia ini, hukuman akan datang. Setelah Tuhan mengarahkan Firaun untuk mengikuti umat Israel, mereka tiba dan orang Israel serta Musa berseru-seru. Lalu Tuhan melakukan sebuah hal yang menakjubkan, ia bergerak di depan dan beranjak ke belakang dari umat itu. Seakan ia menjadi satu tembok yang memisahkan antara orang Mesir dan orang Israel. Orang Mesir tidak akan bisa menyeberang, menyakiti atau membunuh siapapun di antara kamu kalau mereka tidak menyakiti aku lebih dahulu. Dan tidak seorang pun dapat melakukan itu. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras semalam-malaman. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut itu ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut.
Berbaliklah air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusur orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Di manakah iman orang Israel tampak ketika mereka menyeberangi Laut Merah? Silakan. Kita melihat itu dalam surat Ibrani, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dan kita dapat berkata bahwa ini adalah tindakan yang pertama dan terakhir bagi umat ini dan generasi ini untuk menunjukkan iman mereka. Karena setelah itu mereka berputar-putar selama 38 tahun di padang gurun karena kurang iman. Seakan Tuhan berkata bahwa karena iman mereka menyeberangi laut. Dan kemudian ia berkata karena iman tembok Yeriko roboh. Dan 40 tahun. Dan 40 tahun tanpa satupun tindakan iman. Namun di sini mereka memiliki iman sementara menyeberangi laut. Ya, ada sebuah tembok di kanan dan kiri mereka. Tetapi siapakah yang dapat yakin bahwa air itu tidak akan menimpa kita? Menyeberangi laut membutuhkan kepercayaan kepada Allah dan iman itu ada. Dan ayat terakhir dari pasal ini meneguhkan bahwa mereka memiliki iman. Benar sekali, terima kasih. Sebagai kelanjutan dari bagian-bagian yang kita baca ini, kita tahu bagaimana Tuhan mengendalikan kejadian-kejadian dan umat itu berjalan di tanah yang kering dan pasukan Firaun masuk setelah mereka lewat jalan yang terbuka di dalam laut. Walaupun mereka menyeberangi jalan yang sama, pasukan Firaun binasa. Saya ingin tahu bagaimana kayu salib menjadi keselamatan bagi kita, namun menjadi hukuman bagi musuh-musuh kita dan bagi iblis, musuh terbesar. Seperti Anda telah katakan, dua hal telah terjadi di Laut Merah. Kesempatan final bagi orang Israel dan kebinasaan bagi Firaun. Saya ingin baca sebuah ayat dalam Mazmur 136, di mana kalimat untuk selama-lamanya kasih setianya diulang 26 kali. Dikatakan dalam Mazmur 136, kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua bagian, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, jadi kebinasaan Firaun bukan karena dendamnya untuk selama-lamanya. Bahkan bukan karena keadilannya untuk selama-lamanya, namun karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Keselamatan dari seorang yang kurang ajar seperti Firaun, yang adalah gambaran iblis. Keselamatan adalah bagi kita, dan kebinasaan adalah bagi iblis lewat kayu salib. Jalannya mudah, ia memegang sebuah keputusan tentang kematian bagi kita. Dan itulah arti dari penghukuman, kuasa kematian. Ia memegang dosa-dosa saya. Dan Allah itu adil, benar, dan kudus. Seakan-akan ia sedang mengatakan kepada Allah, engkau adil. Engkau wajib melaksanakan hukuman mati kekal kepada orang yang telah melanggar, hukummu yang telah melanggar serta berdosa kepadamu. Ia memegang keputusan penghukuman atas kita. Namun ketika Kristus mati menggantikan saya, dan hal ini tersembunyi dari iblis. Argumentasinya gugur. Dan itulah arti dari oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bukan hanya itu, namun ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut, saya telah dimerdekakan karena seseorang telah mati menggantikan saya. Dan argumentasi iblis pun gugur. Hal paling berharga yang ia miliki yang adalah keluhannya yang adil terhadap saya gugur di kayu salib. Baik. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya pada Tuhan dan kepada hambanya Musa. Perkataan terakhir dalam pasal ini memberitahu kita bahwa Tuhan meninggalkan tandanya di hati dan jiwa dari orang-orang Israel. Apa yang Anda lihat? Seperti sudah kami katakan,
Ini menjadi contoh dari skala apa yang dapat Allah lakukan karena Firaun tidak bisa diremehkan. Dan orang Israel dipermalukan dalam satu cara yang mungkin tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa sebelumnya. Namun Tuhan menyelamatkan mereka dalam waktu 1 malam. Seseorang berkata, dibutuhkan waktu 1 malam untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Namun untuk mengeluarkan Mesir dari orang Israel dibutuhkan 1 40. generasi secara menyeluruh. 40 tahun. Namun saya juga ingin menarik perhatian pada sebuah ayat ganjil di mana dikatakan dalam ayat yang ke-27, sedang orang Mesir melarikan diri darinya. Melarikan diri dari apa? Dari air laut, mereka berlari dari air. Kemudian tercampak ke dalam air dengan segenap kekuatan, seolah Tuhan ingin mengatakan tidak ada jalan keluar. Jika Anda ingin melarikan diri, lakukanlah sekarang. Namun pada hari penghukuman yang menakutkan itu, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Itulah sebabnya orang Mesir tercampak dengan segenap kekuatan ke dalam air laut yang menyebabkan kebinasaan mereka. Baik, Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Di depan orang Israel, laut. Di belakangnya pasukan Firaun. Bagi pikiran manusia, ini adalah sebuah situasi kritis. Di sini Allah mengajarkan sesuatu kepada orang Israel dan kita. Semakin rumit persoalan, kuasa Allah akan lebih besar. Kondisinya mungkin tampak mustahil bagi pemikiran manusia, namun iman percaya bahwa Allah dapat melakukan segala hal dan tidak ada tujuannya yang dapat digagalkan. Penyeberangan Laut Merah adalah penyebab adanya keselamatan bagi orang Israel dan penyebab binasanya orang Mesir. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah melihat di episode hari ini betapa kuasa Allah muncul di Laut Merah. Dan juga bagaimana kesetiaan serta hikmat Allah muncul. Kesetiaan Allah muncul ketika ia menggenapi janji-janji lamanya kepada Abraham. Saat ia memberitahu Abraham bahwa umatnya akan menjadi pendatang dan menjadi hamba dan akan disiksa, namun mereka akan dikeluarkan dari sana. Kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya muncul dan hikmat Allah muncul saat ia membuat umatnya berjalan dalam gelombang air yang besar. Ia tidak ingin membuat umatnya berjalan di suatu jalan yang mudah, namun ia membawa mereka ke Laut Merah, ke tempat yang mustahil, sehingga hikmat dan kemampuan Allah akan terbukti di hadapan mereka. Di sana Tuhan tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Ia tahu ia sedang mengerjakan di tempat yang mustahil di depan mata mereka untuk membuat iman bercahaya. Dan Allah akan muncul dengan segenap kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan mereka di sepanjang jalan. Kesetiaan Allah muncul, dan hikmat Allah muncul, dan kuasa Allah muncul. Dan Allah akan bersinar di depan mata kita dalam semua keadaan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.